Hercules menikmati masa tuanya dengan damai. Setelah bertahun-tahun hidup di dunia keras, kini ia memilih mengelola bisnis kecil di pinggiran kota. Tak ada lagi perkelahian, tak ada lagi perebutan wilayah. Hanya rutinitas sederhana yang ia jalani setiap hari. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, seorang pria berseragam mendatangi tokonya. Wajahnya serius, tatapan matanya tajam. "Bapak diminta datang ke istana," katanya singkat. Undangan itu membuatnya berpikir keras. Ia sudah lama meninggalkan masa lalunya dan tak ingin kembali terlibat dalam urusan yang berbau kekerasan. Namun, rasa penasaran mulai mengusik. Mengapa seorang mantan preman seperti dirinya dipanggil ke pusat kekuasaan? Apa yang begitu mendesak hingga pejabat tinggi turun tangan? Berbagai spekulasi berputar di benaknya. Di dalam mobil dinas yang membawanya menuju istana, Hercules mengamati jalanan yang dilewati. Bangunan tinggi, lalu lintas padat, dan keramaian kota mengingatkannya pada masa lalu. Dulu, ia menguasai sudut-sudut jalan ini, tapi sekarang segalanya tampak asing. Ia menghela napas panjang, mencoba menyiapkan diri untuk pertemuan yang akan mengubah kehidupannya sekali lagi. Setibanya di ruangan megah yang dipenuhi aroma kopi dan kayu mahal, ia disambut seorang pria bersetelan rapi. Dengan nada tegas, pria itu membuka pembicaraan. "Tanah Abang kacau, geng-geng baru muncul, saling berebut pengaruh. Preman yang dulu Anda kendalikan kini bertindak liar. Kami butuh seseorang yang bisa menyelesaikan ini tanpa perlu campur tangan aparat secara berlebihan." Mendengar itu, Hercules terdiam. Ia tahu betul bagaimana kerasnya kehidupan di sana. Pasar yang dulunya ia lindungi kini menjadi arena perang. Pedagang tak bisa bekerja dengan tenang, warga sekitar hidup dalam ketakutan. Jika dibiarkan, situasi ini akan semakin parah. Namun, apakah ia masih punya nyali untuk kembali? Tatapan pria di depannya seakan membaca pikirannya. "Kami tidak meminta Anda turun tangan sendirian. Tapi Anda satu-satunya yang bisa membuat mereka mendengar. Jika Boris terus berkuasa, Tanah Abang akan jadi zona merah selamanya." Nama itu membuat Hercules mendadak tegang. Boris, sosok yang dulu hanya seorang bocah ingusan, kini menjadi penguasa bayangan. Dalam diam, ingatannya melayang ke masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu Boris selalu berusaha menarik perhatiannya. Anak itu tumbuh di jalanan, keras dan tanpa belas kasihan. Meski pernah ia beri kesempatan, Boris memilih jalannya sendiri, jalan yang penuh darah. Kini, anak itu telah menjelma menjadi ancaman yang nyata. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Hercules mengangkat wajahnya. "Kalau saya turun tangan, saya ingin kebebasan penuh. Saya yang menentukan cara saya sendiri." Permintaan itu langsung disetujui. Tak ada waktu untuk berdebat. Yang terpenting adalah menyelamatkan Tanah Abang dari kekacauan yang semakin tak terkendali. Saat keluar dari istana, Hercules merasa langkahnya lebih berat. Dulu, ia memilih pergi agar hidupnya lebih tenang. Tapi sekarang, takdir membawanya kembali ke dunia yang berbahaya. Kali ini, bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan. Matahari mulai tenggelam saat mobilnya melaju kembali ke kota. Dari balik jendela, ia melihat kerumunan orang beraktivitas di pasar-pasar malam. Entah mengapa, di dalam hatinya ada perasaan aneh. Mungkin ini bukan sekadar tugas, tapi juga perjalanan terakhirnya untuk menutup cerita yang belum selesai. Hercules menatap jalanan dari balik kaca mobil yang melaju pelan. Langit malam menyelimuti kota. Lampu-lampu berpendar di antara gedung-gedung tua. Sekilas, semuanya tampak sama seperti dulu, tetapi ia tahu, di balik keramaian itu, sesuatu telah berubah. Tanah Abang yang pernah ia lindungi kini bukan lagi tempat yang sama. Mobil berhenti di sudut pasar, di depan sebuah warung kopi yang dulu menjadi tempat berkumpul para preman lama. Hercules turun dengan langkah mantap, tatapannya menyapu sekeliling. Beberapa wajah familiar menatapnya dengan ragu, sebagian lainnya buru-buru menghindari pandangan.
Ia menyadari bahwa namanya masih berarti, tetapi ketakutan juga telah menjalar di antara mereka. Seorang pria tua yang duduk di bangku kayu memperhatikannya dengan seksama. Wajahnya penuh garis kehidupan, matanya menyimpan kenangan bertahun-tahun. Hercules mengenalnya, Pak Salim, seorang pedagang kain yang dulu sering membantunya memberikan pekerjaan bagi anak-anak jalanan. Tanpa menunggu lama, pria itu berdiri dan menghampiri. "Kau akhirnya kembali," suaranya lirih, penuh arti. Hercules mengangguk, lalu duduk di seberang meja tanpa diminta. "Kudengar Tanah Abang sudah tak sama lagi," ujarnya, nada suaranya datar, tapi menyimpan ketegasan. Pak Salim menghela napas panjang. "Sejak kau pergi, tak ada yang bisa mengendalikan mereka. Anak-anak baru muncul, tak mengenal batas. Boris menguasai segalanya, dari pasar sampai aparat. Mereka yang menentang, abis." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih berat. "Beberapa orang masih setia padamu, tapi mereka takut." Pembicaraan itu terhenti ketika seorang pemuda melangkah masuk ke warung. Wajahnya penuh luka, bajunya koyak, napasnya tersengal. Ia menoleh kanan kiri dengan panik sebelum akhirnya melihat Pak Salim dan bergegas menghampiri. "Mereka habisi Bang Joni," suaranya bergetar, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Hercules langsung menegakkan tubuhnya. Nama itu bukan sekadar nama. Joni adalah tangan kanannya dulu, orang yang selalu setia menjaga ketertiban di pasar. Jika Boris berani menghabisinya, itu artinya perang sudah dimulai sebelum ia sempat melangkah lebih jauh. Tanpa pikir panjang, Hercules berdiri dan berjalan keluar. Pak Salim mencoba menahannya, tapi ia tak peduli. Langkahnya tegap, sorot matanya kembali menyala seperti bertahun-tahun lalu. Dunia yang ia tinggalkan telah berubah menjadi ladang pembantaian, dan hanya ada satu cara untuk merebutnya kembali, dengan menunjukkan bahwa ia masih penguasa sebenarnya. Jalanan Tanah Abang semakin gelap ketika ia memasuki gang sempit yang dulu menjadi wilayah kekuasaannya. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir darah yang masih menggenang. Di ujung gang, tubuh Joni tergeletak, dipenuhi luka sayatan. Hercules berlutut, menatap wajah sahabat lamanya yang sudah tak bernyawa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari bayangan gelap, beberapa pria muncul, ekspresi mereka penuh ejekan. Salah satunya mendekat dan berbisik dengan nada meremehkan, "Tanah Abang bukan milikmu lagi, Bang." Hercules menatap pria itu dalam-dalam. Dadanya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang sudah lama terkubur dalam dirinya kini bangkit kembali. Tangan kirinya mengepal, matanya berubah tajam. Malam ini, ia tidak sekadar kembali. Ia datang untuk mengambil alih segalanya. Hercules berdiri tegap di tengah gang yang remang-remang. Tatapan matanya tajam, membaca setiap gerak-gerik pria-pria di depannya. Mereka bukan orang sembarangan, anak buah Boris dikenal kejam dan tak segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Malam ini, mereka datang bukan sekadar untuk memberi peringatan, tapi untuk memastikan bahwa Hercules benar-benar tak lagi punya tempat di Tanah Abang. Salah satu dari mereka, pria berbadan tegap dengan tato di lehernya, melangkah mendekat. Senyum meremehkan tergambar di wajahnya. "Kau pikir bisa kembali begitu saja?" Suaranya berat, seperti menggantung ancaman di udara. Hercules tetap diam, hanya menggerakkan lehernya perlahan, meredakan ketegangan di otot-ototnya. Sekejap kemudian, tangannya melesat. Pukulan keras menghantam rahang lawannya, membuat pria itu terhuyung dan jatuh dengan suara berdebum. Yang lain terkejut, tapi tak butuh waktu lama sebelum mereka menyerang bersamaan. Pertarungan pecah di gang sempit. Hercules bergerak seperti harimau, menghindari serangan dan membalas dengan pukulan yang tepat sasaran. Satu persatu anak buah Boris tumbang, mengerang kesakitan di tanah berbatu. Sisanya mulai mundur, menyadari bahwa mereka berhadapan dengan legenda yang belum kehilangan taringnya. Di kejauhan, suara motor meraung. Sebuah pesan masuk ke ponsel salah satu pria yang terkapar di tanah. Dengan tangan gemetar,
ia menatap layar dan berbisik dengan napas tersengal, "Bos ingin bertemu denganmu." Hercules mengangkat alis. Ia sudah menduga bahwa Boris akan segera bereaksi. Pertemuan ini bukan tawaran damai, melainkan ujian. Jika ia datang, Boris akan menganggapnya sebagai ancaman nyata. Jika menolak, maka kekuasaannya di Tanah Abang benar-benar telah berakhir. Tanpa ragu, ia menyambar kunci motor dari tangan pria yang masih tergeletak, menyalakan mesin, dan melaju menuju markas yang telah lama ia tinggalkan. Jalanan pasar yang ramai perlahan berubah menjadi lorong-lorong gelap, hingga akhirnya ia berhenti di depan sebuah bangunan tua yang pernah menjadi tempatnya berkuasa. Beberapa pria berbadan besar berjaga di pintu masuk, menatapnya dengan waspada. Tanpa mengucapkan sepatah kata, mereka memberi jalan. Hercules melangkah masuk, melewati lorong sempit yang dipenuhi asap rokok dan aroma alkohol. Di ujung ruangan, seorang pria duduk santai di atas sofa, senyum tipis menghiasi wajahnya. Boris telah berubah. Dulu ia hanyalah seorang anak jalanan yang ingin diakui, tapi kini ia tampil bak raja, mengenakan kemeja mahal dengan cincin emas melingkar di jarinya. Tatapannya penuh percaya diri, seolah tahu bahwa malam ini ia memegang kendali. "Bang Hercules," Boris menyapanya dengan nada yang dibuat ramah, tapi Hercules tahu itu hanya permainan. "Kudengar kau ingin merebut sesuatu yang bukan milikmu lagi." Hercules melipat tangan di dadanya, menatap Boris tanpa gentar. "Aku datang bukan untuk merebut, tapi untuk mengembalikan keseimbangan," jawabnya dingin. Boris terkekeh, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Zamanmu sudah lewat. Dulu kau menguasai Tanah Abang dengan aturanmu. Sekarang, aku yang menentukan segalanya." Ia bertepuk tangan pelan, lalu melanjutkan, "Tapi aku bukan orang yang tak tahu diri. Aku bisa memberi kesempatan. Kau bisa tetap tinggal, selama kau bermain sesuai aturanku." Hercules tidak segera merespons. Ia tahu tawaran itu hanyalah cara Boris untuk meremehkannya, untuk menunjukkan bahwa ia sudah tak lagi berarti. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan tunduk pada seseorang yang membiarkan Tanah Abang tenggelam dalam kekacauan. "Aku tak pernah bermain dengan aturan orang lain," ucapnya tegas. Boris tersenyum tipis, lalu memberi isyarat dengan jarinya. Seketika, beberapa anak buahnya muncul dari balik tirai, masing-masing menggenggam senjata tajam. Situasi berubah dalam sekejap. Hercules kini berada di sarang singa, tanpa jalan keluar yang mudah. Namun, ia tetap berdiri tegak. Ia sudah melewati banyak pertempuran dalam hidupnya, dan malam ini, ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Boris menatapnya tajam, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat kau bertahan di dunia yang bukan milikmu lagi." Ruangan itu mendadak sunyi, hanya terdengar suara napas para pria yang bersiap menyerang. Mata Hercules menatap tajam ke sekeliling, membaca setiap gerakan, menghitung peluang. Boris masih duduk santai di sofanya, menyaksikan dengan tatapan penuh kemenangan, seolah yakin Hercules tak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Pria pertama menerjang, senjata tajam berkilat di bawah cahaya redup. Dengan gerakan cepat, Hercules menghindar, menangkis serangan dengan lengannya lalu menghantam perut lawannya. Pria itu terhuyung, sebelum tendangan keras menghantam dagunya, membuatnya roboh seketika. Yang lain tak menunggu lebih lama. Dalam hitungan detik, ruangan berubah menjadi medan pertempuran. Hercules bergerak lincah, menghindari tusukan dan tebasan, membalas dengan pukulan telak yang menghantam wajah dan tubuh lawan-lawannya. Satu persatu anak buah Boris tumbang, mengerang kesakitan. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan ruang sempit membuatnya sulit bergerak bebas. Sebuah pukulan keras menghantam bahunya, diikuti hantaman lutut ke lambungnya. Hercules tersentak mundur, tetapi ia tetap berdiri. Darah merembes dari luka di pelipisnya, tetapi matanya tetap membara. Boris tertawa kecil, lalu berdiri perlahan. "Aku hampir lupa betapa liarnya kau dulu," ucapnya dengan nada meremehkan. Hercules meludahkan darah ke lantai,
lalu menatap Boris dengan dingin. Dan aku lupa betapa pengecutnya kau. Hanya berani kalau dikelilingi anak buah. Tawa Boris menghilang. Dengan isyarat tangannya, dua pria besar datang membawa sesuatu atau seseorang. Hercules menegang saat melihat sosok yang mereka seret ke tengah ruangan. Seorang pemuda dengan wajah lebam dan napas tersengal. Itu Reno, salah satu anak lama yang dulu ia lindungi. Dengar, Bang, Boris berucap pelan, berjalan mengitari tubuh Reno yang tak berdaya. Kau bisa bertarung sekeras yang kau mau, tapi ini bukan hanya soal kau dan aku. Ini tentang semua orang yang masih percaya padamu. Ia menendang Reno ke lantai, lalu menatap Hercules tajam. Jika kau terus melawan, mereka semua akan menderita. Dada Hercules bergemuruh. Ia tahu permainan ini. Boris ingin menanamkan ketakutan, membuatnya menyerah tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Namun, menyerah bukanlah pilihan. Perlahan, Hercules menarik napas dalam, menatap Reno yang terkapar, lalu kembali menatap Boris. Kau pikir aku takut? Suaranya tenang, tetapi berisi ancaman tersembunyi. Jika kau menyentuh anak buahku lagi, aku akan memastikan kau tak akan pernah bisa duduk di kursi itu lagi. Boris menyipitkan mata, menyadari bahwa Hercules bukan seseorang yang bisa ditundukkan dengan ancaman. Ia mendekat, lalu berbisik pelan, kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih dulu jatuh. Dengan satu isyarat, anak buah Boris melepaskan Reno, lalu menghilang ke dalam kegelapan ruangan. Boris berbalik, berjalan menuju pintu belakang. Permainan baru saja dimulai, katanya sebelum menghilang di balik pintu. Hercules menatap tubuh Reno yang masih terguncang di lantai. Ia tahu ini bukan pertempuran terakhir. Malam ini hanya permulaan, dan darah pasti akan mengalir lebih banyak sebelum semuanya berakhir. Hercules menggendong Reno yang masih lemah, keluar dari markas Boris dengan langkah mantap. Udara malam Tanah Abang terasa dingin, tetapi kemarahan yang membakar dadanya jauh lebih panas. Ia telah melihat cukup banyak kebusukan malam ini. Boris bukan hanya preman biasa, ia adalah raja yang memerintah dengan ketakutan, mencengkeram pasar ini dengan kekerasan. Jika tidak segera dihentikan, lebih banyak nyawa akan melayang. Di sebuah gang sepi, Hercules menyandarkan Reno ke dinding bata. Pemuda itu terbatuk, darah segar merembes dari sudut bibirnya. Matanya yang lebam menatap Hercules dengan penuh penyesalan. Maaf, Bang, gue nggak bisa lawan mereka. Hercules menatapnya lekat, lalu berjongkok. Bukan salahmu, mereka main kotor. Reno menghela napas pendek, lalu menatap tanah. Orang-orang takut, Bang. Dulu kita punya aturan. Sekarang, Boris ngelakuin apapun yang dia mau. Pedagang dipalak makin besar, yang nolak dihajar. Orang-orang lama kayak gue cuma bisa ngumpet. Hercules mengepalkan tangan, mendengar kenyataan yang sudah ia duga. Tanah Abang dulu punya aturan yang tegas, preman menjaga, bukan merampas. Sekarang semuanya terbalik. Ia harus mengubah keadaan, tetapi untuk itu, ia butuh orang-orang yang masih setia. Tunjukkan siapa saja yang masih berpihak pada kita, katanya mantap. Reno menatapnya ragu. Mereka takut, Bang. Kalau Boris tahu mereka gabung sama lo, tamat riwayatnya. Katakan pada mereka, Hercules berucap pelan tapi penuh keyakinan, kalau mereka diam, mereka akan tetap diinjak. Tapi kalau kita berdiri bersama, kita bisa ambil kembali Tanah Abang. Reno menelan ludah. Ada sesuatu dalam nada suara Hercules yang membuat hatinya bergetar. Dulu, pria ini adalah simbol kekuatan di pasar ini, dan malam ini, ia melihat kilatan yang sama dalam matanya, kilatan seorang pemimpin yang tidak akan mundur. Hercules berdiri tegak, menatap langit malam yang kelam. Ia tahu pertarungan ini tidak akan mudah. Boris memiliki banyak pengikut, dan sebagian besar telah menikmati kekuasaan yang ia berikan. Tetapi di balik ketakutan, pasti masih ada orang-orang yang merindukan keteraturan, yang ingin Tanah Abang kembali seperti dulu. Ia menatap Reno sekali lagi. Besok malam, bawa mereka yang masih punya keberanian.
Kita akan mulai dari nol. Pemuda itu mengangguk pelan, meski tubuhnya masih lemah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa mengalahkan kekuatan sebesar Boris. Namun, satu hal yang pasti, selama Hercules berdiri di barisan depan, ia tahu bahwa perlawanan ini bukan sekadar mimpi kosong. Saat Hercules melangkah pergi, pikirannya berputar cepat. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang mengambil kembali tanah yang dulu ia jaga. Boris boleh saja berpikir ia telah menang, tetapi Hercules belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan ketika saatnya tiba, Tanah Abang akan kembali menjadi miliknya. Malam semakin larut, tetapi di sebuah gudang tua di pinggiran Tanah Abang, sekelompok pria berkumpul dalam senyap. Beberapa di antara mereka pernah menjadi penguasa pasar, kini hanya bayang-bayang yang tersingkir. Wajah mereka penuh keraguan, tetapi saat sosok Hercules melangkah masuk, keheningan berubah menjadi bisik-bisik penuh harapan. Hercules menatap satu persatu orang di ruangan itu. Reno berdiri di sampingnya, tubuhnya masih memar akibat penyiksaan anak buah Boris, tetapi sorot matanya penuh keyakinan. "Gue udah kumpulin mereka, Bang," ucapnya pelan. "Ini orang-orang yang masih percaya sama lo." Hercules menghela napas dalam. Ia bisa melihat ketakutan di mata mereka, tetapi juga ada sesuatu yang lebih kuat, dendam dan keinginan untuk merebut kembali harga diri mereka. Seorang pria tua dengan kepala pelontos maju ke depan. Namanya Bang Jaya, mantan pemimpin keamanan pasar sebelum Boris mengambil alih. "Hercules," suaranya serak, "kau benar-benar mau lawan Boris? Dia bukan cuma preman pasar biasa, dia punya backingan." Hercules tidak menjawab langsung. Ia berjalan mendekat, lalu menatap pria itu dalam-dalam. "Dulu kita jaga pasar ini. Kita pastikan gak ada yang sewenang-wenang. Tapi sekarang, pedagang kecil harus bayar mahal buat keamanan yang gak pernah ada. Orang-orang dipukuli kalau berani menolak. Berapa lama kita mau diam?" Bang Jaya menatap ke lantai, tangannya mengepal. Ia tahu Hercules benar, tetapi ketakutan masih mencengkeramnya. "Kalau kita melawan, kita bisa mati," gumamnya. "Kalau kita nggak melawan, kita udah mati sejak lama," potong Hercules tegas. Ruangan kembali sunyi. Kata-kata itu menusuk ke hati mereka. Selama ini mereka hanya bertahan, menunggu keajaiban, sementara Boris semakin berkuasa. Tapi malam ini, seseorang berdiri di depan mereka, seseorang yang dulu pernah mereka hormati, dan ia tidak datang untuk bernegosiasi. Tiba-tiba, seorang pria muda berdiri. "Gue ikut, Bang," suaranya bergetar, tetapi tekadnya jelas. "Gue capek hidup dalam ketakutan." Satu persatu yang lain mulai mengangguk. Reno menatap mereka dengan bangga, sementara Hercules tetap diam, membiarkan mereka membuat keputusan sendiri. Setelah beberapa saat, Bang Jaya menghembuskan napas berat. "Gue nggak percaya kita bisa menang. Tapi kalau lo pimpin, gue ikut." Hercules mengangguk. "Kita nggak perlu jumlah besar. Yang kita butuhkan adalah keberanian." Boris menguasai pasar karena dia menanamkan ketakutan. Tapi kalau kita tunjukkan bahwa kita nggak takut, dia yang akan goyah. Reno melangkah maju, matanya berbinar. "Jadi kapan kita mulai, Bang?" Hercules menatap semua orang di ruangan itu. "Malam ini kita bergerak. Kita ambil kembali Tanah Abang, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian. Kita buat Boris sadar bahwa ini bukan miliknya." Malam yang dingin terasa semakin panas. Bara yang lama terpendam mulai menyala, dan perang di Tanah Abang baru saja dimulai. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tanah Abang yang biasanya tak pernah tidur kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada beberapa orang yang berkeliaran di gang-gang gelap, entah preman yang tengah berjaga atau pedagang yang pulang terlambat. Namun, di balik kesunyian ini, ada sesuatu yang tengah bergerak, sesuatu yang tak terlihat, tetapi segera mengguncang seluruh pasar. Hercules berdiri di depan gudang tua bersama Reno dan Bang Jaya. Malam ini bukan tentang perkelahian biasa. Ini tentang mengambil kembali harga diri mereka.
Di sekitar mereka, para lelaki yang sudah siap bertarung berkumpul dalam diam. Tak ada yang berbicara, tetapi dari tatapan mata mereka, tekad sudah bulat. Kita mulai dari tempat yang paling berarti. Suara Hercules terdengar rendah, tetapi menusuk ke setiap hati yang mendengarnya. Pos keamanan pasar. Dulu itu tempat kita memastikan semuanya berjalan adil. Sekarang, itu markas mereka. Bang Jaya mengangguk, matanya menyala dengan kemarahan yang sudah terlalu lama ia pendam. Dulu tempat itu simbol perlindungan, sekarang jadi sarang pemalak. Tanpa perlu aba-aba, mereka bergerak dalam senyap, menyusuri lorong-lorong gelap. Jalanan yang biasa dikuasai preman kini menjadi milik mereka. Langkah kaki bergema di sepanjang gang, seperti suara gendang perang yang menggetarkan dada. Saat mereka tiba di depan pos keamanan, beberapa pria berjaga, merokok sambil bercanda. Mereka tidak menyadari bahaya yang mendekat, sampai satu suara memecah malam. "Kalian kerja buat Boris, kan?" Hercules berdiri tegap, tangannya terkepal. Para penjaga itu menoleh, awalnya terkejut, lalu tertawa kecil. "Lihat siapa yang datang," salah satu dari mereka berucap dengan nada mengejek. Hercules si legenda, balik buat jadi pahlawan. Sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, Reno melangkah maju, wajahnya masih penuh memar dari siksaan sebelumnya. "Pahlawan gak ninggalin rakyatnya buat menderita," ucapnya dingin. Ketegangan langsung memuncak. Para preman itu meraih senjata mereka, tongkat, pisau lipat, bahkan rantai besi. Namun, Hercules sudah lebih dulu bergerak. Sebuah pukulan telak menghantam pria terdepan, membuatnya jatuh terjerembab ke lantai. Yang lain bereaksi dengan cepat, menyerang dari berbagai arah. Perkelahian pecah dalam hitungan detik. Bang Jaya melompat ke depan, mengayunkan tinjunya ke wajah seorang penjaga. Reno memanfaatkan tubuh kecilnya untuk bergerak lincah, menghindari serangan lalu membalas dengan tendangan keras ke lutut lawannya. Hercules sendiri bergerak seperti badai. Setiap pukulannya keras dan terarah, menghantam dengan presisi. Satu persatu lawannya roboh, beberapa mencoba kabur, tetapi anak buahnya sudah mengepung mereka. Darah menodai lantai, tetapi tidak ada yang mundur. Ini bukan sekadar perkelahian, ini adalah pesan bagi Boris, Tanah Abang bukan lagi miliknya. Setelah 15 menit, semuanya berakhir. Preman-preman itu terkapar, beberapa masih mengerang kesakitan. Hercules mengangkat salah satu dari mereka yang masih sadar, menatap matanya dengan dingin. "Katakan pada Boris," suaranya serak, penuh kemarahan, "malam ini hanya peringatan. Jika dia masih berpikir Tanah Abang miliknya, aku akan datang langsung untuk mengambil semuanya kembali." Orang itu mengangguk ketakutan sebelum dilepaskan. Dengan langkah terseok, ia berlari meninggalkan tempat itu, membawa kabar buruk bagi bosnya. Hercules menatap pos keamanan yang kini kembali dalam kendalinya. Ini baru awal, tetapi ia tahu bahwa perang sesungguhnya belum dimulai. Di kejauhan, di sebuah gedung tinggi yang menghadap pasar, Boris menatap pemandangan itu dari jendela kantornya. Rahangnya mengeras, matanya menyala dengan kemarahan. "Kau benar-benar mencari mati, Hercules," gumamnya pelan. "Malam ini, api perang telah dinyalakan. Dan besok, Tanah Abang akan menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya." Fajar menyingsing, tetapi Tanah Abang tetap terasa mencekam. Udara pagi yang biasanya dipenuhi suara riuh pedagang kini lebih sunyi dari biasanya. Orang-orang berjalan dengan kepala tertunduk, sesekali melirik ke arah pos keamanan yang semalam telah direbut oleh Hercules dan anak buahnya. Di dalam pos yang kini menjadi markas mereka, Hercules duduk di kursi kayu reot, matanya menerawang keluar jendela. Ia tahu Boris tak akan tinggal diam. Semalam hanyalah pemanasan, tetapi hari ini, perang sesungguhnya akan dimulai. Reno masuk dengan napas terengah. "Bang, kabar dari dalam. Boris lagi kumpulin semua anak buahnya. Katanya siang ini mereka bakal serbu kita." Bang Jaya yang berdiri di sudut ruangan langsung mengumpat pelan. "Gue udah duga.
Dia nggak bakal terima kita ambil pos ini. Hercules tetap diam, hanya mengangguk pelan. Ia sudah siap untuk ini. Satu-satunya cara menghadapi Boris adalah dengan menunjukkan bahwa mereka tak takut. Berapa orang yang kita punya? Tanyanya tenang. Reno melirik keluar. Paling cuma setengah dari pasukan Boris. Tapi mereka semua siap mati buat melawan. Bang Jaya mendengus. Kita kalah jumlah. Tapi kita nggak kalah tekad, Hercules menyela. Matanya berkilat tajam. Mereka cuma mengandalkan jumlah, bukan keberanian. Saat itu juga, suara langkah kaki berat terdengar mendekat dari luar. Reno mengintip dari jendela dan wajahnya langsung menegang. Mereka datang. Hercules berdiri, menarik napas dalam. Semua siap di posisi masing-masing. Jangan biarkan mereka masuk terlalu mudah. Para pria di dalam pos langsung bergerak. Beberapa berdiri di balik meja, ada yang bersiap dengan kayu dan besi di tangan. Meskipun sederhana, ini adalah perlawanan terakhir mereka. Di luar, puluhan preman Boris telah berkumpul. Mereka membawa berbagai senjata, rantai besi, pisau, dan beberapa bahkan memegang senjata api rakitan. Di tengah kerumunan, Boris berdiri dengan senyum mengejek. Hercules, teriaknya, keluar lo, nggak perlu sembunyi. Hercules melangkah keluar, berdiri di ambang pintu dengan tatapan dingin. Gue nggak pernah sembunyi, Boris. Boris tertawa sinis. Lo pikir bisa ambil tanah abang dari gue? Lo bukan siapa-siapa lagi, Hercules. Lo cuma bayangan masa lalu. Hercules melangkah maju, mendekati Boris tanpa rasa takut. Gue mungkin bayangan masa lalu, ucapnya pelan, tapi lo cuma pecundang yang mengandalkan ketakutan buat berkuasa. Mata Boris menyipit, emosinya tersulut. Berani lo bilang gitu? Kalau lo memang sehebat itu, lawan gue 1 lawan 1, tantang Hercules. Nggak usah bawa anak buah lo. Berani. Kerumunan preman mulai berbisik. Mereka tahu Boris kejam, tapi duel 1 lawan 1. Itu bukan gayanya. Namun, jika ia menolak, wibawanya akan runtuh di depan anak buahnya. Boris menatap Hercules penuh kebencian. Lalu, dengan geram, ia membuka jaketnya dan melemparkannya ke tanah. Gue terima tantangan lo. Tanah abang terdiam. Perkelahian ini bukan sekadar adu kekuatan. Ini pertarungan untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak menguasai tempat ini. Hercules mengepalkan tangannya. Ayo, Boris, kita akhiri ini sekarang. Dan dengan satu gerakan cepat, perang yang telah lama ditunggu akhirnya dimulai. Kerumunan preman membentuk lingkaran di sekitar Hercules dan Boris. Suasana terasa tegang, seolah udara pun menahan napas. Tak ada suara, hanya detak jantung yang berpacu liar menanti pertarungan ini dimulai. Boris melangkah mendekat dengan tatapan penuh kebencian. Wajahnya menyeringai, menampilkan gigi yang menggigit batang korek api. Gue udah lama nunggu momen ini, Hercules. Lo pikir lo bisa datang ke sini dan ambil semuanya? Ini tanah gue sekarang. Hercules tetap berdiri tegak, tubuhnya kokoh seperti batu karang yang dihantam gelombang. Tanah ini bukan milik lo atau gue, Boris. Ini milik orang-orang yang udah lo tindas. Tanpa aba-aba, Boris menyerang lebih dulu. Tinju kanannya melayang, mengincar rahang Hercules. Namun, dengan refleks cepat, Hercules menghindar dan membalas dengan pukulan telak ke perut Boris. Boris tersentak ke belakang, wajahnya berubah garang. Ia meludah ke tanah, lalu menggeram, lo masih sekuat dulu, ya? Hercules tidak menjawab, matanya tajam, membaca setiap gerakan lawannya. Boris maju lagi, kali ini dengan serangan bertubi-tubi. Tinju dan sikutnya menghantam ke segala arah, berusaha menjatuhkan Hercules. Namun, Hercules bertahan dengan sabar, menghindari setiap serangan dengan gerakan minimal, menunggu celah yang tepat. Ketika Boris mulai kehabisan tenaga, Hercules melihat kesempatannya. Ia melangkah maju dan menghantamkan siku ke wajah Boris, disusul dengan pukulan keras ke dada. Boris terhuyung, darah mulai mengalir dari sudut bibirnya.
Kerumunan mulai bersorak, beberapa bahkan mulai bertaruh siapa yang akan menang. Namun, Boris tidak menyerah. Ia merogoh saku celananya dan dalam sekejap, sebilah pisau berkilat di tangannya. Teriakan terdengar dari beberapa orang di kerumunan. Curang. Namun, Boris tak peduli. Ia melompat ke arah Hercules, mengayunkan pisaunya dengan brutal. Hercules mundur, menghindari setiap tebasan dengan cekatan. Namun, satu goresan tajam melukai lengannya, membuat darah menetes ke tanah. Bang Jaya dan Reno yang menyaksikan dari kejauhan bersiap untuk turun tangan, tetapi Hercules mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Dengan tatapan dingin, Hercules menggerakkan bahunya dan berkata, "Lo udah turun serendah ini, Boris." Boris menyeringai. Di jalanan, nggak ada yang namanya fair fight. Hercules menarik napas dalam. Ia tahu ini harus diakhiri sekarang juga. Saat Boris kembali menyerang dengan pisau, Hercules melangkah ke samping, menangkap pergelangan tangan Boris, lalu memelintirnya dengan tenaga penuh. Krak! Teriakan kesakitan meluncur dari mulut Boris saat tulangnya terpelintir. Pisau jatuh ke tanah, dan sebelum Boris sempat bereaksi, Hercules menghantam wajahnya dengan pukulan terakhir yang begitu keras hingga tubuh Boris jatuh ke tanah, tak bergerak. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Para preman yang semula mendukung Boris kini saling bertukar pandang, tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Hercules berdiri di atas tubuh Boris yang terkapar. Napasnya berat, darah masih menetes dari lengannya, tetapi ia tak peduli. Dengan suara lantang, ia berkata, "Tanah Abang bukan tempat buat orang-orang yang menindas. Siapapun yang mau ikut Boris, silakan angkat kaki sekarang. Tapi kalau kalian mau ikut gue, kita bangun tempat ini buat semua orang, bukan buat segelintir preman serakah." Satu persatu, preman-preman Boris mulai menundukkan kepala. Mereka sadar, era Boris sudah berakhir. Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Bang Jaya menepuk bahu Hercules. "Sepertinya pertunjukan kita sudah selesai, bro." Hercules hanya tersenyum tipis. Tapi perang yang sebenarnya baru aja dimulai.